Nimas berdiri dengan gamang di suatu area hutan yang rapat. Sinar matahari tak mampu menembus lebatnya dedaunan hingga membuat suasana sekitarnya menjadi remang dan dingin. Nimas mengusap-usap kulit lengannya yang meremang. Suara serangga terdengar nyaring di dahan-dahan pepohonan. Penciumannya menangkap aroma dedaunan, kayu yang lapuk, tanah lembab dan basah, serta cendawan. Nimas kebingungan. Ia menatap nyalang ke segala arah, meyakinkan diri sendiri bahwa apa yang ia lihat, ia dengar, ia cium, dan ia rasakan bukanlah sebuah halusinasi belaka. Namun ia tak sedang berhayal. Saat memandang ke bawah, kakinya tampak telanjang dan kotor berlumpur, menjejak di atas lantai hutan yang penuh dengan dedaunan kering, ranting kecil, serta biji tanaman yang berserakan. Nimas menjadi panik. Bagaimana mungkin ia bisa berada sendirian di tengah hutan belantara ini? Nimas berputar, mengedarkan pandangan ke segala arah, mencari jalan keluar dari kelebatan hutan. Namun, ia tak melihat jalan keluar, bahkan walau hanya sekedar jalan setapak. Hutan itu benar-benar rapat dan terasa seperti mengurung dan memerangkapnya. Nimas ingin berteriak untuk meminta pertolongan. Namun, tiba-tiba saja ia dikejutkan oleh suara semak yang tersibak di sisi kirinya. Seketika, suara-suara serangga pun menghilang dari pendengarannya. Nimas merasa begitu senang saat menyadari ada orang lain di sekitarnya. Namun senyuman yang semula muncul di bibirnya mendadak lenyap saat ia menyadari siapa sosok yang muncul dari balik semak itu. Bukan hanya satu, namun dua sosok. Nimas terkesiap saat menyadari siapa mereka. Sosok yang begitu dikenalnya, sosok Mayang dan Sugeng. Ia berteriak memanggil nama keduanya. Namun, kedua sosok itu sepertinya sama sekali tak menyadari kehadiran Nimas yang hanya berkisar sejarak 5 meter. Mayang dan Sugeng tampak seperti orang yang linglung. Mereka berjalan ke sana kemari, berputar-putar di tempat yang sama. Wajah dan rambut mereka coreng-moreng oleh darah segar dan tanah berlumpur. Pakaian yang mereka kenakan tampak compang-camping menjijikkan dan robek di sana-sini. Kulit tubuh mereka tampak terkelupas, lebam, dan berwarna biru keunguan. Mereka tak memakai alas kaki. Langkah Mayang terlihat terseok-seok. Saat Nimas mengamatinya, itu disebabkan karena telapak kaki kanannya yang patah dan terpelintir ke belakang. Sungguh pemandangan yang membuat ngilu. Belum lagi lengan kiri Sugeng yang terkulai, seolah lepas dari persendiannya dan hanya tergantung di sana, bertumbuh pada lapisan kulit yang membungkusnya. Nimas ingin menangis histeris melihat pemandangan itu. Keadaan mereka saat ini nyaris mirip dengan foto-foto yang ia terima
setelah kecelakaan yang mereka alami dulu. Tapi bukankah mereka telah tewas? Lalu, mengapa sekarang mereka berada di hadapanku? Tanya Nimas di dalam hati. Di tengah kebingungannya, mendadak semak di sebelah kanannya pun tersibak. Secepat kilat, Nimas menoleh. Ia melihat Ajeng berjalan pelan ke arah kedua orang tuanya. Sebuah senyuman lebar terkembang di bibir mungil gadis itu. Bola matanya berbinar-binar bahagia. Ajeng terus berjalan mendekat. Mayang dan Sugeng yang semula tampak kebingungan, kini mulai menyadari kehadiran Ajeng. Mereka pun membentangkan kedua lengan untuk menyambut Ajeng. Nimas melihat bibir ketiga sosok di hadapannya itu bergerak-gerak, saling memanggil. Namun, ia tak bisa mendengar suara mereka. Nimas pun ikut memanggil-manggil nama Ajeng. Tapi seperti ada sebuah kubah yang menghalanginya dengan mereka. Hingga ketiga orang itu sama sekali tak bereaksi terhadap teriakannya. Jarak antara Ajeng dan kedua orang tuanya kini hanya berkisar sekitar 2 meter saja. Saat Ajeng hendak menghambur, tiba-tiba saja dari arah belakang muncul gumpalan asap tipis yang entah dari mana datangnya. Dari asap itu keluarlah sepasang tangan perempuan berwarna putih pucat dengan kuku-kuku jemarinya yang panjang dan kotor oleh tanah yang bercampur darah kental. Lengan itu memanjang dan terus memanjang. Sepanjang lengan itu terdapat luka koreng yang tampak berwarna biru keunguan dengan bagian tepi berwarna kuning kemerahan. Luka yang mulai membusuk dan memunculkan belatung-belatung yang menggeliat menjijikkan. Pemandangan itu membuat perut Nimas terasa bergolak, ingin memuntahkan semua isinya. Ajeng seperti sama sekali tak menyadari adanya bahaya yang sedang mengancamnya. Namun, Nimas bisa melihat Mayang dan Sugeng berteriak-teriak dilanda rasa panik dan ketakutan. Mata mereka melotot dan mulut yang terbuka lebar. Kedua tangan mereka merentang lurus, siap menyambut Ajeng. Namun, kedua pasang kaki mereka seperti dipantek ke dalam tanah. Sama sekali tak bisa digerakkan. Air mata kesedihan dan putus asa menganak sungai di wajah mereka, membentuk pola baru yang sebelumnya telah tercipta dari lumpur, darah, dan keringat mereka. Tiba-tiba saja, kedua lengan menjijikkan itu sudah berhasil merangkul bagian dada Ajeng dan membekap mulutnya. Mayang dan Sugeng terlihat histeris dan memohon-mohon. Tubuh mereka terhempas lunglai ke tanah saat kedua lengan menjijikkan itu berhasil mengangkat tubuh kurus Ajeng. Tubuh gadis kecil itu kini tampak melayang di udara dengan sepasang kakinya yang bergerak menendang dan meronta-ronta. Kedua telapak tangan Ajeng tampak susah payah membuka telapak tangan gaib yang membekap mulutnya. Secepat kilat, sepasang lengan menjijikkan itu menarik tubuh Ajeng ke belakang. Dalam sekejap mata,
Tubuh kurus gadis itu pun lenyap ditelan kegelapan hutan. Mayang dan Sugeng yang terpuruk di atas lantai hutan pun menangis histeris karena kehilangan putri mereka. Nimas terperangah. Ia tak tahu harus berbuat apa. Matanya bahkan tak sempat mengikuti ke arah mana Ajeng menghilang. Nimas bergegas berlari menghampiri Mayang dan Sugeng. Namun, detik itu juga, kedua sosok itu mendadak berpaling dan memandang telak ke arahnya. Pandangan yang penuh kemarahan dan kebencian. Nimas terkejut. Kesalahan apa yang telah dilakukannya hingga membuat mereka sedemikian murka terhadapnya. "Ini salahmu," teriak Mayang. Telunjuknya yang gemetar menuding ke wajah Nimas. "Mengapa kau biarkan iblis itu membawa anak kami?" gugat Sugeng. Nimas menjadi panik menghadapi tuduhan mereka. Ia ingin membuka mulut untuk membela diri, namun seolah lidahnya tak mampu untuk digerakkan. Kedua sosok itu terus-menerus menuding ke arahnya dengan berbagai umpatan dan cacian. Nimas merasa terdesak saat mereka terus merangsek ke arahnya meski dengan langkah tertatih-tatih. "Semua ini kesalahanmu, Nini," teriak Mayang histeris. Air mata Nimas bercucuran saat mendengar sosok itu menyebutkan nama panggilan kesayangan untuknya dari sang kakak. Hatinya terasa nyeri. Ia terus melangkah mundur, berusaha menjauh dari kedua sosok itu. Namun, tiba-tiba saja ia merasakan tubuhnya melayang, jatuh menuju ke dasar jurang yang dalam. "Ah, tolong!" teriak Nimas histeris. Ia menggapai-gapai di udara, merasakan ketakutan yang luar biasa saat membayangkan tubuh dan kepalanya yang akan remuk menghantam bebatuan di bawah sana. Saat ia telah kehilangan harapan, tiba-tiba dirasakannya sepasang tangan yang meraihnya dan mendekapnya dalam pelukan yang hangat. "Shh, tenang Jeng, tenang, kamu aman bersamaku," bisik Prasojo di sela helaian rambut sang istri yang kusut masai. Nimas membuka matanya dan menatap nanar kepada sang suami. Berusaha meyakinkan diri bahwa ia masih bernyawa. Tangisnya kembali meledak. Ia menyuruhkan kepala ke dada Prasojo. "Kamu mimpi buruk, Jeng. Ini semua harus berakhir. Ini harus kita akhiri. Kita tak bisa terus begini," gumam Prasojo dengan geram. Nimas terbangun saat hidungnya mencium aroma yang sedap dari arah dapur. Aroma telur yang digoreng. Ia mengerenyitkan kening sembari menyingkirkan selimut. Terdengar gelak tawa Kina dan suara nyanyian Prasojo menyanyikan sebuah lagu anak-anak yang sudah dihafal Kina. Nimas heran mengapa sang suami tak bersiap untuk berangkat bekerja. Ia meraih ponsel dan memeriksa jam di layarnya. Sudah pukul 8 lebih. Dengan panik, Nimas bangkit
dan setengah berlari menuju ke dapur. "Kenapa ndak bersiap-siap, Mas? Maafkan aku bangun kesiangan," ucap Nimas dari ambang pintu dapur. Ia sangat malu dan merasa bersalah karena tak bangun lebih awal dan mempersiapkan keperluan sang suami. "Ndak apa-apa, Jeng. Aku tahu kejadian semalam pasti membuatmu letih," jawab Prasojo sembari menuangkan sebuah telur mata sapi dari penggorengan ke atas piring makan milik Kina. Nimas mendekat dan merebus air untuk membuat teh. "Aku ganti pakaian dulu ya," tanya Prasojo. Nimas mengangguk cepat-cepat dan segera menghampiri Kina yang duduk di kursi makan. Prasojo melangkah menuju ke dalam kamar. Saat Nimas asik menyuapi Kina, tiba-tiba saja ponsel yang ia letakkan di atas meja dapur bergetar. Nimas mengernyitkan kening. Siapa yang menghubunginya di pagi hari seperti ini? Ia memandangi jam dinding yang dipaku di atas pintu dapur. Bahkan belum pukul 9 pagi. Nimas mendengkus jengkel. Tak banyak orang yang tahu nomor ponselnya, dan kebanyakan dari mereka mengetahui bahwa Nimas tak suka mengobrol, apalagi di pagi hari. Ia selalu berbicara di ponsel bila ada hal penting yang ingin dibicarakan. Selain itu, ia tak suka berbasa-basi. Seketika jantungnya berdegup kencang. Satu nama berkelebat di pikirannya. Mbah Alit. Nimas memandangi ponsel di dalam genggamannya. Nomor yang tertera di sana tak tersimpan di daftar kontaknya. "Halo?" tanya Nimas ragu-ragu. "Assalamualaikum, ini Bu Nimas?" tanya seorang perempuan. "Waalaikumsalam. Iya betul. Anda siapa dan ada perlu apa?" "Saya Bu Rini, Bu, tetangganya Mbah Alit." "Ada apa dengan Mbah Alit?" potong Nimas sebelum perempuan itu menyelesaikan kalimatnya. Anu Bu, Mbah Alit masuk rumah sakit. Sudah 2 hari di sana. Kami kebingungan siapa nanti yang akan menanggung biayanya. Jadi kami memeriksa rumah beliau. Di atas meja kamar beliau, kami menemukan secari kertas bertuliskan nama Bu Nimas dan nomor HP-nya. Tolong Bu Nimas segera kemari. Kami tak tahu harus menghubungi siapa lagi kerabat Mbah Alit." Ponsel itu nyaris jatuh dari genggaman Nimas. Jemarinya berkeringat dan bergetar. Apa yang dikhawatirkannya pun terjadi. Memang tak salah bila Bu Rini menghubunginya. Nimas adalah satu-satunya kerabat Mbah Alit yang mereka kenal. "Oh iya, mungkin Mbah Alit kangen sama Mbak Ajeng. Mbak Ajeng ikut sama Bu Nimas kan?" tanya Bu Rini lagi. "Mbak Alit sakit apa, Bu?" tanya Nimas mengabaikan pertanyaan Bu Rini. "Pak Sukri, seorang pedagang daun sirih dan pinang langganan Mbah Alit, datang seperti biasanya, Bu. Beliau memanggil-manggil Mbah Alit, namun tak kunjung keluar. Karena pintu rumah tidak dikunci, maka beliau pun masuk untuk meninggalkan saja pesanan Mbah Alit seperti biasanya. Namun tiba-tiba saja beliau mendengar suara mengerang dan rintihan kesakitan dari arah kamar Mbah Alit. Seketika Pak Sukri memanggil warga
dan kami pun membawa Mbak Alit ke rumah sakit. Kondisinya waktu itu sudah seperti orang sekarat, Bu. Untunglah sekarang sudah mulai stabil. Pihak rumah sakit sudah menanyakan tentang pembayaran biaya pengobatannya kepada kami. Maka saya pun berinisiatif menghubungi Bu Nimas. Nimas menyimak setiap penjelasan Bu Rini tanpa menyelanya sedikit pun. Dengan jemari tangan kiri, ia memijat pelipisnya yang tiba-tiba terasa sangat nyeri. Bu Nimas akan segera ke sini kan? Nanti saya SMS alamat rumah sakit dan nomor kamarnya. Desak Bu Rini. Baik Bu, akan saya usahakan segera ke sana secepatnya. Terima kasih atas bantuannya Bu. Assalamualaikum. Terdengar Bu Rini menyahut salam Nimas. Mau kemana Jeng? Tanya Prasojo yang tiba-tiba berdiri di belakang Nimas. Mbak Alit masuk rumah sakit Mas. Seru Nimas. Prasojo tampak tercengang. Ayo aku antar ke sana. Mumpung aku masih bawa mobil kantor. Tapi Mas kan harus kerja. Sudah, nggak usah khawatir. Aku pikirkan nanti. Ayo kita berangkat sekarang. Jangan sampai terjadi hal yang lebih buruk pada Mbak Alit. Tukas Prasojo. Dalam perjalanan, Nimas menceritakan tentang detail mimpinya kepada Prasojo. Lelaki itu yang biasanya tak percaya akan adanya firasat, hal mistik, cerita tentang hantu dan tahayul, kini tampak mendengarkannya dengan serius. Aku bingung Mas, seandainya Dayang memang orang baik, lalu mengapa di dalam mimpiku justru aku melihat Ajeng dibawa oleh kekuatan jahat? Mengapa pula Mbak Mayang dan Mas Sugeng malah menyalahkan aku atas kepergian Ajeng? Prasojo hanya diam. Tatapannya lurus ke jalan di depan mereka. Ia tampak sedang berpikir keras. Sepertinya kita harus kembali ke Samangrejo, Jeng. Nimas terkejut mendengar ucapan itu. Mas bercanda kan? Buat apa lagi kita kembali ke sana? Mas lupa apa yang mereka lakukan terhadap kita? Sergah Nimas. Sikap mereka yang frontal menunjukkan bahwa mereka mengetahui sesuatu. Samangrejo adalah sebuah petunjuk. Kita hanya perlu menemukan orang yang tepat untuk bertanya. Mas, apakah menurut Mas, Mbak Alit adalah korban ataukah malah pelaku dari semua peristiwa ini? Entahlah Jeng, aku bingung. Yang penting, selama beliau masih hidup dan kita belum menemukan seorang pun kerabatnya, maka Mbah Alit masih merupakan tanggung jawab kita. Nimas memandang keluar jendela mobil. Mereka saling terdiam, sibuk dengan jalan pikiran masing-masing.